Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini. Saya lanjutkan tadi sebelum break sudah ada pertanyaan yang diulang lagi oleh Bang Deddy soal tidak ada hal-hal substansial sebetulnya yang dinarasikan oleh Koalisi Perubahan. Mungkin Bang Jansen dulu yang bisa jawab. Kan ada 5 tuh yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi portofolio, kemudian program, kemudian pasangan, pemenangan, baru terakhir pendaftaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Lai Dede itu sedang kita susun programnya, kan begitu dia. Nggak mungkin tidak ada yang ingin kita ubah, apalagi kalau kami berdua ini. Karena kita dua ini kan kalau 2024 besok berarti 10 tahun di luar pemerintahan. Nggak mungkin nggak ada yang mau kita ubah. Jadi begitu. banyak. Misalnya seperti Omnibus Law itu, kan kita tolak tuh. Ya nggak mungkin nggak kita ubah kalau nanti kita berkuasa begitu. Kan begitu contohnya begitu. Jadi apa kalau ada kemudian narasi nggak ada yang mau diubah katanya, ya nggak mungkin lah. Itu namanya koalisi perubahan kan. Nggak, makanya kan yang saya pertanyakan, yang saya bilang kan tadi dibilang kita karena ingin dari awal rakyat tahu nih bisa membedah calon, ya bisa mengetahui visi dan misinya. Ini udah 6 bulan, baru mau dikerjakan, gitu loh. Iya toh, udah baru 6 bulan. Kalau sikap politik masing-masing selama ini kan belum tentu itu yang diambil capresnya. Kita saja menyusun visi misi itu kita mengundang mewakili universitas negeri terbaik di negara ini. Jadi visi misinya dari PD Perjuangan udah ada, tinggal calonnya aja. Selalu, yes. Jadi begini loh, partai itu didirikan untuk apa? Merebut kekuasaan dalam apa? Melaksanakan program manifesto mimpinya partai, bukan mimpinya orang per orang. Ketika kita menyusun satu visi misi, lalu ditanyakan kepada calon itu, mana yang menurutmu baik, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Terjadi kesepakatan. Karena dia kan perpanjangan tangan partai. Dia bukan orang yang kemudian hanya menumpangi satu kendaraan untuk sampai di posisinya. Makanya bagi kami, kita mencari pemimpin, bukan presiden. Presiden bisa siapa saja, saya juga bisa. Tapi apakah saya bisa memimpin republik ini? Belum tentu. Tapi visi misinya berarti udah disiapin ya? Itu bekerja terus kita. Dan misalnya begini Mbak, misalnya begini. Soal katakanlah pengobatan gratis, pendidikan gratis, itu ada dalam yang namanya dasar prasetya partai. Dan itu dikerjakan Pak Jokowi. Jadi bagi kita, ya partai ini punya ideologi. Ideologi itu punya program, manifestasinya. Dan itu yang dijalankan. Silakan Bang Jansen. Dan hanya PDIP yang punya ideologi. Tidak hanya PDIP yang punya ideologi. Loh, saya nggak bilang hanya PDIP, Pak. Dan partai-partai lain juga punya. Dari omongan saya tadi ada nggak saya bilang bahwa hanya PDIP yang punya? Dan semua juga punya cara tersendiri untuk bagaimana menentukan platform perjuangan kita ke depan. Saya kira ya kita sudah punya, misalnya kami PKS dan Demokrat misalnya menolak IKN, kami juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang itu relatif lebih condong pro pengusaha dibandingkan pro tenaga kerja. Saat ini rakyat ini apa sih yang dipersoalkan? Lapangan pekerjaan. Ada kecemburuan sosial yang diperlihatkan di negara ini, di mana saat ini saya mohon maaf, saya dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi misalnya. Di situ ada pekerjaan yang banyak untuk pembuatan kereta cepat, tetapi yang datang di situ banyak dari tenaga kerja mana? Dari tenaga luar negeri. Apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Terjadi kecemburuan sosial. Kenapa? Karena di situ banyak pengangguran. Jadi kalau sebagai kepala negara, saya akan sampaikan, Pak Anies, ini tidak bijak, tidak adil. Kenapa? Banyak pengangguran di dalam negeri, kenapa harus ngambil dari luar negeri? Kebijakan 10 tahun pemerintahan ini salah satunya itu yang jadi persoalan kita. Keadilan sosial, masalah pekerjaan. Omnibus Law Cipta Kerja Terus yang kedua adalah masalah demokrasi kita. Pak Anies sudah menolak nih IKN nih, karena setiap kita tanya jawabannya nggak clear nih soal IKN. Ya saya kira kita semua sudah tahu, undang-undangnya sudah jadi, pembangunan sedang berlangsung. Ya wajar kalau beliau juga menghormati proses undang-undang yang ada. Tetapi ketika kita misalnya memimpin, tentu akan direview, dikaji. Kira-kira kita maslahat mandorotnya seperti apa. Terus kemudian persoalan demokrasi. Kita ingin bukan demokrasi, tapi betul-betul demokrasi. Memberikan kebebasan, pertanggungjawaban, memberikan hak-hak kepada warga negara. Saat ini indeks demokrasi kita menurun. Apa yang bisa dibanggakan kita saat ini ketika setiap warga negara takut menyampaikan suaranya. Bicara visi misi capres jadi persoalan sehari-hari di partai politik. Itu yang ingin kita sampaikan. Kalau Bang Deddy tadi sudah menyusun, kami punya platform perjuangan yang sudah disampaikan kepada Pak Anies. Yang saya mau sampaikan adalah argumen kita bahwa
perlu jauh-jauh hari dicalonkan orang supaya tahu isi kepalanya. Jawab ya. Ya kan itu Dan kan, saya kira itu kan basisnya. Bang Deddy Tapi menutup saya lihat rekam selama 6 jejak Pak bulan, Anies sebagai gubernur DKI, Bos, kita di bicara mana beliau capres. mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Menurut Ya, Anda? ketika memimpin DKI full 5 tahun, dibandingkan mohon maaf, saat ini ada pemimpin hanya setengah periode kemudian pindah ke yang lain. Pak Anies memberikan keteladanan, memimpin selesai 5 tahun, Ya. janjinya, sumpahnya, itu adalah kredibilitas. Itu adalah rekam jejak yang baik. Yang kedua adalah bagaimana beliau memimpin, di mana dulu fitnahnya beliau menggunakan politik identitas, intoleran dan sebagainya. Tapi beliau memimpin kemudian tempat-tempat ibadah tidak hanya untuk umat Islam, Oke. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya tambahin dikit ya. diberikan fasilitas. Bentar. Jadi ini saya kira banyak yang menutup mata. Padahal rakyat melihat kerja Gubernur DKI Oke, ini, baik. perubahan DKI yang baik, sangat luar biasa. Ini yang secara saya infrastruktur. bilang, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Sudah saya bilang tadi fundamentalnya adalah asumsi kita bahwa lebih cepat dicalonkan, kita tahu isi kepalanya lebih cepat. Yang saya persoalkan kan, kita menunggu 6 bulan lebih sampai hari ini, kita tidak mendengar hal-hal yang sangat fundamental yang menjadi visi Pak Anies. Bukan visinya Pak Pipin atau PKS loh. Isi keadilan, Pak Iya kan? Anies menyampaikan Pak, bentar dulu. keadilan Lah, sosial, itu kan- keadilan hukum, keadilan ekonomi. Kalau bicara Pak Anies visi misi, menyampaikan itu tidak jelas, ada itu boleh hal lagi di normatif, mana Pak. rakyat Itu- Indonesia itu saat puisi. ini harga-harga Anda begitu bicara- besar, di mana lapangan pekerjaan sempit misalnya. Oke. Kemudian kita memberikan arus tenaga kerja luar masuk Ya. ke dalam. Itu boleh saya visi omongin keadilan nggak? sosial. Sekarang begini, keadilan kalau ekonomi misalnya bagi Wijaya masyarakat. Karya, PP, ya, atau karya-karya kita lain punya proyek di Afrika, punya proyek di Malaysia, yang dibawa tenaga kerja siapa? Tenaga kerja kita. Oke. Ya toh? Ya. Lalu Kembali ke ada orang perjanjian, datang dengan membawa miliaran dolar. Ya. Tergantung Dengar dulu saya ngomong dong. Lalu dia Oke, ini satu-satu ya. Lalu dia Ini membawa saya belum kasih kesempatan teknologi. ke Mas Hasan sama Bang Jansen dia ini. membawa teknologi yang khas dikembangkan oleh negara itu. Ya. Tapi Siapa yang bisa prakteknya- menjalankan? Apakah Prakteknya- bisa? Ini kan bukan kerjaan gali parit, Pak. Ini menyangkut teknologi sangat tinggi dan mereka semua bukan bahasa Inggris, bahasa Chinese. Oke. Gitu loh. Jadi Dan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di proyek itu tahu apa yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing itu. Tidak Ya. semuanya bahwa itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh kita. Kata kita. Tetapi ya, dan Oke, kita mereka kembali menyaksikan kembali itu, ke ininya ya, saya kita kira. kembali ke Ya, topik ya. kita ya, bahwa Saya kira itu adalah keadilan visi misi yang yang- nanti mungkin dari PKS akan Keadilan disampaikan ke paling ke hebat Mas zaman Anies. Pak Jokowi. Tapi kalau menurut PD Perjuangan, menurut Bang Deddy itu belum menjawab setelah 6 bulan dideklarasikan apa yang ingin disampaikan ataupun dinarasikan sebagai visi misinya, begitu kan ya, Bang Deddy ya? Ya. Oke, silakan Mas Hasan dulu, nanti saya baru ke Bang Jansen. Iya, jadi kalau yang berkoalisi itu hanya berdua, PKS dan Demokrat, saya percaya tadi dengan ide-ide perubahan itu. Oke. Dan buat saya wajar nanti didukung oleh orang yang ingin perubahan. Jadi misalnya nolak IKN lah, Undang-Undang Cipta Kerja dan yang lain-lain itu, kalau mereka hanya berdua berkoalisi, percaya saya itu dengan ide itu. Tapi kalau ada Nasdem, bagaimana mengoperasionalkan ide itu? Kan mungkin saja kan ketua kelasnya Nasdem. Saya nggak tahu nih ketua kelasnya bertiga ini siapa ketua kelasnya. Kami Oke. sejajar. Oke. Ya, nggak mungkin nih. Nabi berjalan berdua disuruh satu jadi ketua itu. Kalau jadi hadis Nabi itu, Oke. kalau berjalan dua orang harus angkat satu jadi ketua. Apalagi ini 3 partai rombongan Wah, besar. ini ketuanya kacau, Oke. kacau nih. Aduh, PKS malah ini kalah kita- sama hadis nih. Ya nggak ada ketuanya. Oke, ya Itu mungkin oke. capres, harus ada kita Ya, ketua. tentu ada ya, capres oke. di situ yang akan Iya ada menentukan. ketuanya. Jadi kalau Nasdem misalnya. Kalau ini sejajar, itu dia. Udah itu jawaban kita. Oke. Kenapa kok ditafsir Ya, ya. lagi sih? Nah, oke. Jadi Kenapa kok sampai ditarik ke berapa ribu tahun lalu tuh? 15 abad lalu. Nggak mungkin berorganisasi Sejajar, udah itu bersama tuh jawaban nggak ada ketua, kita. itu nggak mungkin. Kok Nah, jadi lebih jadi tahu yang kalaupun nggak tidak ada ikut ketua koalisi? misalnya, mereka sejajar, bagaimana membawa Nasdem ke dalam ide perubahan itu? Oke. Jadi kalau mereka berdua berkoalisi, oke, mereka namanya koalisi perubahan. Tapi kalau ada Nasdem di sana, oleh ikut mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi akan sulit ya untuk mengimplementasikan Paling depan juga visi-visinya tadi. mendorong dan mendukung IKN Mungkin misalnya. Bang Hasan lupa Atau ide-ide yang bahwa lain. Nasdem itu tagline-nya gerakan perubahan. Bagi Nasdem itu perubahan Iya, dan gitu. keberlanjutan. Jadi makna dari perubahan adalah change and continuity. Enggak, Jadi menurut oke. saya di Pak, situ saya kalau sulit, ada perubahan- sebentar, saya sulit membayangkan perubahan dan keberlanjutan. Kontradiktif sekali itu. Oh, no. Perubahan dan kelanjutan. itu Enggak. cara kita Seolah-olah memandang. makan dan berenang. Gimana sih caranya makan dan berenang? Oke. Bingung Jadi saya. begini, ada partai establishment
itu kalau Gerakan Perubahan itu karena dia mau ngelawan SBY aja sebelumnya itu. Makanya dia bikin partai namanya Gerakan Perubahan. Gerakan restorasi. Gerakan restorasi 10 tahun itu. Nah tapi kalau hari ini Nasdem itu buat saya partai establishment. 10 tahun dalam kekuasaan itu partai establishment. Kalau misalnya PKS dan Demokrat yang mengusung perubahan itu masuk akal. Tapi kalau Dan percaya saya bahwa Nasdem mereka sulit ingin ya? mengubah itu. Oke. Tapi bagaimana merundingkan itu dengan Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisinya establishment Pak hari Jokowi. ini. Kan Oke, gitu. saya mau ke Bang Jansen. Bagaimana kemudian meyakinkan Nasdem untuk ikut dalam narasi besar itu ataupun visi-visi perubahan itu? Karena saat ini posisinya satu kaki di koalisi perubahan, satu kaki di koalisinya Pak Jokowi. Itu tidak akan mudah pasti. Itu makanya di awal tadi saya katakan ada 5P yang sekarang sedang kita kerjakan. Nyusun portofolio, nyusun program, nyusun pasangan, nyusun pemenangan, baru pendaftaran. Itu. Jadi tidak mungkin kemudian 28% sudah bergabung begini, antar ketua umum sudah saling ketemu begitu, kita tidak menyusun sesuatu untuk republik ini. Apalagi Partai Demokrat. Kami ini pernah 10 tahun megang pemerintahan di negeri ini. Jadi nggak gelap-gelap amat juga mimpin Indonesia ini. Oke. Itu dia. Tapi ini meyakinkan temennya ini loh, yang satu kakinya ada di koalisinya Pak Jokowi. Nah, itu yang makanya tadi kita disampaikan punya Mas Hasan. tim. Kalau cuma berdua mungkin bisa Persis, langsung berlayar. persis. Itu makanya kita punya tim. Itu makanya kami bersyukur koalisi kami ini sudah kami deklarasikan jauh-jauh hari. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kang Hasan tadi, Lai Dedi, termasuk pengamat di luar sana tuh, ya sudah bisa kami carikan jawabannya, obatnya, titik tengahnya, jalannya dan lain-lainnya begitu. Yang penting dari diskusi ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di luar sana glorifikasikan perubahan. Oke. Itu dia. Ya. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan koalisi kita ini tidak solid, koalisi ini kokoh. Visi perubahan ya pasti akan kita sampaikan pada waktunya ke publik. Oke. Itu dia. Masih digodok ya berarti ya. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini berarti dengan mengusung koalisi perubahan dengan tadi visi misinya perubahan dan keberlanjutan. Ini Sekjen Anda mengatakan bahwa kita udah nggak mungkin lagi nih komunikasi dengan koalisi perubahan. Mas Hasto bilang begitu, udah tutup pintu. Ya nggak mungkin. Oke. Pertama mereka sudah punya calon presiden. Kami tentu memajukan kader kami sebagai calon presiden. Yang kan gimana mau gabung? Memang bisa 2 calon presiden. Dari situ aja udah nggak bisa. Oke. Yang kedua, kami menganggap 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu meletakkan dasar-dasar pembangunan. Yang selama puluhan tahun tidak dikerjakan dengan sangat luar biasa oleh Pak Jokowi. Ya, itu kita ingin diperbaiki, ditingkatkan, dimajukan gitu. Bukan justru dikontradiktifkan. Kan itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi kami percaya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini baru one little step. Setelah ini kita butuh apa? Setelah infrastruktur ada di seluruh Indonesia, bagaimana kita menggerakkan ekonomi? Kan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tentu dengan mengundang investor. Ketika berbicara investor ini kan punya kepentingan, punya hitungan, dan kita butuh itu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena saya bayangkan begini, tidak ada perusahaan yang cukup gila untuk membawa terus-menerus orang dari luar, dari mulai dari investasi sampai habis. Karena pasti biayanya jauh lebih mahal, profitnya pasti rendah. Ya, tapi pada masa-masa tertentu itu tentu dibutuhkan gitu. Jadi kita menganggap bahwa karena perbedaan itu, ya tadi sudah sama-sama punya calon presiden. Yang kedua, cara pandang kami tentang bagaimana membawa negara ini ke arah yang lebih berkemajuan berbeda. Jadi tidak mungkin. Jadi dari situ memandangnya bahwa itu memang kami tidak punya alasan untuk bisa bergabung. Ya toh? Kan nggak mungkin 2 capres, Mbak. Kan nggak mungkin kami sekarang yang sedang dibangun IKN misalnya kami robohkan lagi misalnya. Kan tidak mungkin gitu. Oke, jadi komunikasi pun juga tidak mungkin kalau bergabung. Wah, kalau komunikasi dengan tukang beca pun kita komunikasi, apalagi sesama partai tapi politik. Tapi ini kayaknya Mas Hasto bilang, Sekjen PDI Perjuangan bilang komunikasi aja udah nggak mungkin. Dalam konteks pilpres. Ya enggak lah. Tapi kalau sesama anak bangsa, sebagai sesama kekuatan partai politik, dengan siapapun kita bicara. Dengan rakyat kecil pun kita bicara kalau soal itu. Karena kami selalu mendengar denyut nadi rakyat. Itu kenapa kita setiap hari konsisten melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi partai-partai lain tetap melakukan perbincangan, tetap melakukan pertemuan, komunikasi loh. Meskipun sudah punya calonnya masing-masing. Itu kan beda. PKB, kemudian Nasdem. Kalau sudah punya itu enak. Nah kami kan belum.
Ketika kami datang ke partai-partai lain misalnya membicarakan soal konfigurasi capres, cawapres, kami sendiri belum punya calon. Tapi kan Mbak Puan sempat datang ke kantor Itu Nasdem. beda. Ya, tadi kan Anda yang mengatakan kami tidak komunikasi. Iya, tapi ke partai-partai ini enggak. Loh, Kalau ke partai kan koalisi mereka Pak sudah Jokowi. punya calonnya. Oke. Buat apa lagi? Mereka sudah memilih bisnya. Ini ada bis, kita sama-sama di sini. Mereka pilih ke arah Bogor, kami pilih ke arah Bandung. Oke. Nanti ketemunya ya nanti ketika mengurus bangsa, Oke. ya. Ya. Silakan. Jadi komunikasi sudah nggak mungkin lagi karena yang satunya udah memutuskan Ya. pilihan, kemudian cara pandangnya soal mengurus bangsa ini juga Dalam hal berbeda. capres, Ya, ya. cawapres, Dan capres ya. hak PDIP untuk tidak misalnya berkomunikasi tentang capres, saya kira ya. Jadi saya kira dan yang disampaikan kepada publik di media begitu tidak akan berkoalisi, tidak ada komunikasi, itu hak kami, persilahkan, kami tidak akan memaksakan itu. Dan bagi kami yang penting kalaupun misalnya itu tidak ada komunikasi, yang penting pemilu ini berjalan dengan lancar, ya kita saling menghargai masing-masing kedaulatan partai, ya bagaimana kita menentukan masing-masing dan cara pandang kita tentang perubahan ke depan, tentang visi ke depan. Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu selalu mengatakan bahwa kita ingin menghargai setiap para pemimpin, mulai dari Bung Karno sampai saat ini Pak Jokowi. Kemarin di pidatonya menyampaikan bahwa kita harus akui bahwa Pak Jokowi memang memberikan peningkatan infrastruktur di berbagai pelosok dan kami juga akui itu. Oke. Nah tentu kan rakyat menilai. Kenapa di berbagai survei ya ada survei yang kami kaji ya yang menginginkan perubahan itu kurang lebih di angka 60%. Itu surveinya Dibandingkan PKS keberlanjutan. ya? Oke. Survei kedai kopi yang saya ketahui. Jadi silakan tanya ke Enggak, kawan saya kita. bingung Jadi, nih kalau jadi dibilang- ketika terus kemudian survei kami juga sama. Jadi ketika kita melihat data itu berarti ada something. Ini menjadi evaluasi buat kita ke depan. Betul, kami mengapresiasi pemerintahan saat ini. Tetapi ada saat di mana 2024 rakyat ingin memilih, ingin menentukan, ingin berubah caranya. Oke. Dan makanya kami membuat di mana di sini koalisi ya Nasdem, PKS, Demokrat melihat celah Umumnya kalau rakyat itu disebut kira-kira antara perubahan dengan apa yang ingin keberlanjutan dirubah. itu, ketika ada Rakyat incumbent, ingin ada Pak. perubahan Ini tidak ada ekonomi, incumbent, ya. apanya yang Rakyat mau ingin dirubah? ada demokrasi ini lebih baik ke depan, tidak was-was ya. Bagaimana keadilan hukum bagi semuanya, kemudian ekonomi adil, lapangan pekerjaan baik, Oke. kemudian harga-harga sembako, kemudian BBM tidak seperti ini. Saya kira kita semua keliling ke berbagai daerah, Oke, platform, intinya banyak visi, yang mau misi. ya, Itu perubahan didasarkan menurut ketika versinya kita PKS. melihat denyut nadi Ya. rakyat itu seperti Oke. apa. Gitu. Bang Yansa sikat Kalau saja aku- karena ya. kita sudah mau break nih. Persis, kalau aku hanya ingin nambahin soal koalisi ini pandangan saya pribadi ya. Kalau saya senang dengan konfigurasi yang sudah ada sekarang nih. Jadi tidak usah lagi saling bergabung sebenarnya, biar KIB dengan KIB-nya. Jalan sendiri-sendiri. Gerakan Indonesia Raya untuk Kebangkitan Bangsa dengan grup mereka, PDIP yang bisa sendiri, ya silakan berangkat kan begitu. Karena kita ini kan multi partai. Idealnya itu outputnya itu juga multi kandidat begitulah. Ya, termasuk akhirnya menjadi multi mazhab, multi visi, multi misi begitu. Oke. Kan tujuannya sama nih itu untuk membangun Indonesia. Jadi kalau saya secara pribadi udah kalau bisa ini aja yang kekal nih sehingga kemudian nanti jadi ada 4 pasangan calon. Kan begitu. PDIP Paling mau minimum berkoalisi 3. Apa tuh? dengan partai lain. Oh bukan, ini kan pandangan saya pribadi Oke. saya katakan tadi. Oke. Sehingga kemudian multi partai itu akhirnya melahirkan multi kandidat. Ya. Toh ya soal pemilu itu bahkan pengaturannya itu bukan hanya sampai level undang-undang saja. Di undang-undang dasar sudah jelas itu. Ya. Itu 50+1 harus terdistribusi 20% Ya. kemenangan di 50+1 provinsi Indonesia dan macam-macam lah begitu. Jadi regulasinya itu memang mengizinkan untuk multi kandidat. 2004 kita 5, kemudian 2009 3, Ya. ini sudah turun terus ini 2-2 begitu. Jadi harapannya banyak Besok, calonnya ya. Iya. Kalau Lebih bisa banyak, lebih lebih dari baik 3. lah. Entah kalau menurut- 3 lah, medali Oke. perunggu lah begitu dia. Ya, ya, kan? oke. 4 Itu sih. bagus, 4. Ya, ya. Kita nanti mau tanya ke teman-teman mahasiswa dan ke Mas Hasan juga ya nanti ya. Karena tadi waktunya udah habis Mas Hasan. Ke mahasiswa, koalisi perubahan ini apakah kemudian menjadi tawaran yang menarik buat mahasiswa atau mungkin mahasiswa belum juga bisa menangkap apa yang ditawarkan oleh koalisi perubahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.